Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu tekan tombol subscribe dengan bertujuan tidak ketinggalan serial Si Cantik Gopi. Adegan dimulai. Kokila masuk ke kamar Ahem. Melihat Rasi sedang tidur dengan Gopi, Kokila pergi. Rasi sangat terkejut lalu mengambil molu. Gopi terkejut lalu pergi dibuntuti oleh Rasi ke kamar Jigar. Kokila masuk ke kamar Jigar. Ahem terkejut. Ahem dan Jigar terbangun. Kokila bertanya, "Mengapa Ahem tidur di kamar Jigar?" Ahem tertegun. "Mengapa Rasi tidur di kamar Ahem?" Semua orang datang. Ahem mencoba untuk menjawab, tetapi Jigar mengelak bahwa Jigar yang meminta Ahem tidur di kamar Jigar. Kokila berkata, "Mengapa Jigar gugup?" Rasi menjawab bahwa Rasi yang meminta izin kepada Jigar untuk tidur bersama Gopi. Molu terus menangis, jadi Jigar terganggu. Jigar melanjutkan bahwa Ahem datang tidur di sini. Kokila menatap Ahem penuh kecurigaan. Kokila pergi. Yang lain juga pergi. Jigar keluar, Ahem juga keluar. Rasi merasa khawatir. Di kamar, Gopi khawatir bahwa Kokila meragukan Gopi dan Ahem walau semua terlihat baik-baik saja. Ahem meyakinkan Gopi bahwa berbuat yang baik harus mengambil resiko. Gopi setuju dan akan mengurusnya. Ahem berkata kepada Gopi bahwa Rasi menyelamatkan Jigar ketika Jigar berkata gugup kepada Kokila dan yakin akan membawa lebih dekat. Ahem tersenyum manis. Di sisi lain, Ginjal berkata hanya waktu setengah jam yang tersisa. Madu akan berteriak pada mereka. Urmi menegur Ginjal supaya masak lebih cepat. Dawal memanggil Ginjal. Ginjal menemui Dawal. Dawal berkata tidak sarapan dan mau membawa bekal untuk makan siang ke kantor. Ginjal berkata belum beres memasak. Madu melototi Ginjal. Ginjal kembali ke dapur dan marah-marah. Lalu si Tubai memanggil Urmila. Urmila datang. Si Tubai marah karena tak ada makanan untuk sarapan. Urmila berkata akan membeli ladu. Madu melototi Urmila. Urmila gugup lalu kembali ke dapur dengan marah-marah. Madu bertindak seperti teroris. Urmila dan Ginjal yakin bahwa mental Madu belum pulih. Ginjal merencanakan akan membawa Madu ke rumah sakit jiwa. Urmila setuju. Mereka bergandengan tangan. Selanjutnya, Gopi sedang melamun dan bertemu Rada di koridor. Tetapi Gopi mengabaikan Rada dan pergi. Rada sedih dan berpikir bahwa Gopi tidak berkata dengan Rada 2 hari. Rada bertanya-tanya bagaimana menenangkan Gopi. Rada masuk ke dapur untuk minum. Rasi ke dapur mengambil buah. Rada mundur pelan-pelan. Rasi mendekati Rada. Rada mundur pelan-pelan. Rasi melihat tingkah Rada. Tiba-tiba Rada menabrak Kokila, menumpahkan bejana isi ker. Kokila sangat marah, berteriak kepada Rada. Gopi datang. Kokila berkata, "Mengapa Rada berjalan tak pakai mata dan harus membuat care lagi?" Gopi berkata akan membuat care lagi, tapi Kokila meminta Rada membuat care dan membersihkan lantai. Rada sedih. Gopi akan pergi dan melototi Rada. Di sisi lain, Madu datang ke ruang tamu untuk melihat Ginjal dan Urmila. Mereka sedang tidur di kursi. Madu berteriak, "Apakah sudah selesai membuat prasad?" "Ya," kata Urmila. Madu akan pergi ke pasar dan Madu meminta Urmila mengantar ke pasar. Urmila menolak, menyuruh Ginjal. Ginjal juga menolak. Akhirnya Madu pergi sendiri. Di sisi lain, Kokila memikirkan Gopi dan Ahem. Hetal bertanya tentang Dupata untuk Madaji ke Kokila. Kokila melamun. Hetal bertanya, "Apa yang terjadi?" Kokila terkejut dan bertanya, "Apa yang Hetal katakan?" Kokila berkata sangat khawatir dengan Gopi dan Ahem. Kokila khawatir Gopi dan Ahem akan berpisah. Bagaimana menyelesaikannya?
Selanjutnya, Gopi di kamar menegur Ahem. Pulang di kantor lebih awal, Ahem pulang akan meminum teh. Gopi akan pergi sambil memegang selimut. Tapi Ahem menghentikan Gopi dan memegang tangan Gopi. Gopi mau berkata, tapi Ahem menutup mulut Gopi dengan jarinya di bibir. Rasi datang ke kamar. Lalu Rasi tersipu hendak pergi lagi, melihat Gopi lagi berdua. Ahem berkata kepada Gopi tentang cincin Jigar dan Rasi. Ahem berkata harus menyuruh mereka melepas cincin. Ahem berjalan menuju kamar Jigar, dan Kokila melihat Ahem dan bertanya-tanya mengapa Ahem pulang dari kantor masuk ke kamar Jigar. Gopi melihat Rasi di dapur. Lalu Gopi meminta kepada Rasi untuk melepas cincin pertunangan, dan Ahem menemui Jigar secara terpisah. Rasi sedih dan melihat cincin di jarinya, lalu melepaskan cincin pelan-pelan. Ahem meminta Jigar melepas cincinnya. Jigar juga merasa sedih dan melihat cincin Jigar terlihat ragu untuk melepas cincin. Dengan susah payah terlihat Ahem senang hendak turun melihat Rasi. Ahem bertemu Rasi dan naik ke atas melihat tangan Rasi. Ahem pergi ke dapur dan berdiri menuju Gopi. Ahem mengacungkan jempol ke Gopi. Gopi hendak membuat teh untuk Ahem. Ahem melarang Gopi. Jari Gopi masih sakit. Ahem merebut wadah dan berkata, tahu cara membuat teh. Ahem melarang Gopi untuk melakukan pekerjaan. Tiba-tiba Kokila masuk dan bertanya mengapa Ahem membuat teh. Kokila marah kepada Gopi karena tidak membuat teh untuk Ahem. Ahem menjelaskan Gopi terluka jarinya. Kokila berkata bangga kepada Gopi, tapi Gopi mulai berbohong dan memperingatkan Ahem telah memperhatikan Ahem. Gopi mencoba menjawab, tapi Kokila tak mendengar Gopi. Gopi sedih. Kokila mundar-mandir di ruang tamu, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan tentang Ahem dan Gopi. Hetal bertanya kepada Kokila tentang tidak merayakan Raprati tahun ini. Kokila menjawab dan berkata, ketika kita lagi sedih, kita tak akan melakukan festival apapun. Kokila takut Gopi dan Ahem bercerai. Hetal berkata, mungkin itu kesalahpahaman mereka. Kokila berkata, jika mereka tak salah, semoga Ahem bisa menyelesaikan perselisihan mereka. Inilah cerita si cantik Gopi.